Oke, oke, selamat malam semua. Di sini aku Bagas Eka Adi Pratama dengan NIM H1C019025 akan menjelaskan mengenai praktikum hidrologi acara kelima, yaitu ada pumping test. Nah, di sini untuk outputnya dari praktikum ini ada tujuan praktikum, kedua hasil dan pembahasan, yaitu ada metode Jacob dan metode test, dan ketiga ada kesimpulan, keempat ada daftar pustaka. Nah, yang pertama yaitu ada tujuan praktikum. Adapun tujuan praktikum hidrogeologi acara 5 tentang pumping test ini ada 3, yaitu mengetahui perbedaan konstan rate test dan recovery test. Kemudian kedua, komponen untuk mencari nilai transmisivitas pada metode test. Ketiga ada mengidentifikasi jenis aquifer dari nilai strativitas yang didapat. Kemudian langsung lanjut ke hasil dan pembahasan. Nah, di sini pertama ini ada metode Jacob, yaitu dengan soal sebuah sumur pompa menembus aquifer tekan dan dipompa dengan debit konstan K meter kubik per hari. Selama waktu pemompaan ini pada sebuah sumur pengamatan yang berjarak R meter dari sumur pompa diamati penurunan muka airnya yang disajikan dalam tabel 3.1 dan 3.2. Hitung nilai transmisivitas atau T dan koefisien tambungan atau S dari aquifer tersebut dengan metode Cooper-Jacob. Jika diketahui tebal aquifer tekan atau D adalah 15 meter. Kemudian hitung nilai konduktivitas hidrolis ataukah dari aquifer tersebut. Kemudian langsung aja ya. Dari data ini, dari data tabel ini ada data T dan S. Ada 0,1, 0,10, 0,040 sampai 1310 atau 0,640 pada tabel pertama. Kemudian tabel kedua ini ada 18,00 untuk T-nya, untuk S sampai 830,00. Kemudian untuk S-nya 0,680 sampai 1,247. Nah, setelah data-data ini kemudian diinput ke Excel dan dapat kurva sebagai berikut. Nah, di sini ada dua data, yaitu data penurunan muka air tanah dan trendline. Nah, ini data penurunan muka air tanah ditunjukkan pada warna biru dan trendline dengan warna merah. Kemudian untuk T0-nya yaitu 0,1, kemudian S1-nya adalah 0,230, S2-nya 0,600. Kemudian untuk pendapat delta S-nya yaitu S2 kurang S1 yaitu 0,370. Untuk titik S1 dan S2-nya tertera di gambar. Kemudian kita lanjut untuk menjawab pertanyaan tentang transmisivitas dan rotativitas serta nilai konduktivitas hidrolik. Pertama diketahui dengan T0-nya tadi 0,1. Kemudian delta S tadi yang didapat ini ada 0,370. Kemudian nilai D atau nilai tebal aquifer tertekan ada 15. Kemudian nilai debitnya ada 1081,16. Kemudian jarak atau R sama dengan 56,89. Kemudian ditanyakannya tadi ada nilai T atau transmisivitas, kemudian nilai S atau strativitas, kemudian konduktivitas hidrolik. Oke, kemudian dijawab. Untuk nilai transmisivitasnya itu dapat diperoleh dengan menggunakan rumus 2,3 kali Q atau debit per 4 Pi delta S. Kemudian dimasukkan data-data yang telah diketahui tadi dengan 2,3 kali 1081,16 dibagi 4 Pi 0,370 didapat hasil 535,08. Itu untuk nilai T-nya. Kemudian lanjut ke nilai S-nya atau strativitasnya yaitu dengan rumus 2,225
dikali transmisivitas dikali T0 dibagi R kuadrat. Kemudian memasukkan nilai-nilai yang didapat tadi dan diperoleh hasil 0,031 untuk nilai strativitasnya. Dari nilai strativitas ini, hasil nilai ini dimasukkan atau tergolong ke dalam aquifer bocor. Kemudian lanjut ke untuk mencari nilai K, yaitu konduktivitas hidrolik, yaitu dengan menggunakan rumus transmisivitas dibagi tebal aquifer tekan, sama dengan ada nilai T-nya tadi ya 535,08 dan nilai D-nya ada 15, kemudian didapat 35,672. Oke, selanjutnya lanjut ke metode tes. Nah, pada metode tes ini ya, merupakan menggali dan mengamati pemulihan kembali muka air tanah dengan menggunakan metode atau metode yang telah diamati atau data yang telah diperoleh setelah pompa dimatikan sampai keadaan muka air tanah seperti semula. Nah, pada soal ini pada metode tes ini soalnya sama, yaitu sebuah sumur pompa menembus aquifer tekan dan dibuka dengan debit konstan Q sama dengan 1026,32 meter kubik per hari selama waktu pemompaan ini pada sebuah sumur pengamatan yang berjarak R sama dengan 57,89 meter dari sumber pompa yang diamati. Penurunan muka air tanah yang disajikan dalam tabel 1 ini. Kemudian hitung nilai transmisivitas atau T dan koefisien tabungan atau S dari aquifer tersebut dengan metode tes. Nah, di sini tabel satunya sama, dari T itu ada atau T waktu itu ada mulai dari 0, 5, 6 sampai 30. Kemudian nilai S itu ada 0, 2,968, 3,050 sampai 4,014. Kemudian di T1-nya atau selanjutnya yaitu ada 35 sampai 180 dan nilai S 4,030 sampai 4,680. Jadi ini masih satu tabel. Kemudian dari tabel-tabel ini ya, dari tabel 0 tadi sampai 180, terus yang S 0 sampai 4683, kemudian dibikin grafik dengan Excel tadi, dapat grafik yang ini. Nih, grafik kurva penurunan muka air tanah. Nah, di sini aku memakai titik yang ketiga dengan nilai WO-nya sama dengan 3,250 dan nilai 1/U-nya sama dengan 7. Kemudian untuk nilai S-nya tadi 1,985 dengan T-nya atau transmisivitasnya yaitu 5S. 5 sekon atau kalau dibuat hari adalah 0,000578 hari. Oke, kemudian dari tabel yang tadi sama ini kemudian mencocokkan dengan kurva baku tesnya ini dengan tabel-tabel dengan kurva yang tadi yang ada, yaitu ada titik S-nya terendah yaitu dengan nilai 2,968 dan titik S tertinggi ada 4,863. Kemudian dikurangi untuk memperoleh nilai S-nya tadi 1,895. Oke. Nah, di sini ya. Ini berarti nilai S-nya tadi 1,895. Oke. Kemudian lanjut kita untuk mencari nilai T dan S-nya dengan data yang diketahui, yaitu ada Q debitnya 1026,32 meter kubik per hari, terus nilai WO-nya tadi 3,250, terus 1/U-nya 7, kemudian ada nilai R atau jaraknya ada 57,89, S-nya ada 1,8
kemudian T-nya 0,000575 hari. Kemudian ditanyakan transmisivitas dan starotivitasnya. Kemudian untuk mencari nilai transmisivitasnya itu dapat menggunakan rumus Q sama dengan T sama dengan Q kali WU per 4 PS. Itu dengan data-data yang dimasukkan tadi itu 1026,32 dikali 3,250 per 4 pi 1,895 diperoleh nilai 140,14. Kemudian selanjutnya nilai S-nya yaitu 4 kali eh, transmisivitas kali T waktu per R kuadrat kali 1 U. Kemudian dimasukkan angka-angkanya yaitu untuk T tadi 140,14 dan nilai T-nya 0,000578 per 57,89 kuadrat kali 7. Kemudian diperoleh nilai 0,00000138. Kemudian dari nilai S ini, nilai statovitasnya itu digolongkan dan tergolong ke dalam aquifer tertekan untuk nilai 0,000138 ini. Kemudian nah kita udah di kesimpulan. Kesimpulan untuk praktikum hidro kali ini yaitu constant rate test ini merupakan pengukuran dengan parameter arahnya horizontal dan diperlukan beberapa sumur pengamat di sekitar sumber uji. Sedangkan untuk recovery testnya ini merupakan uji pemulihan kedudukan muka air tanah setelah pompa berhenti. Kedua, untuk mencari nilai transmisivitasnya pada metode TACE ini diperlukan data debit constant atau Q, kemudian ada drawdown atau WU, dan waktu sejak pemompaan dimulai atau S ini atau seper U tadi. Kemudian ketiga adalah suatu aquifer dapat diketahui jenisnya dengan melihat nilai strativitas jika S sama dengan 0,01 sampai 0,001 merupakan aquifer tertekan dan 0,1 sampai 0,3 merupakan aquifer bebas dan jika S sama dengan 0,001 merupakan aquifer bocor. Jadi untuk memperoleh nilai yang tadi ini masuk ke dalam mana yaitu dari nilainya ini sudah ada parameternya tersendiri. Seperti itu kawan. Kemudian untuk daftar pustaka ini ya, daftar pustaka untuk pengerjaan laporan ini saya mengambil di anonim 2020 paping test diakses di Geologi Indonesia ID, kemudian ada analisis karakteristik hidrolis air tanah di script.id, kemudian ada interpretasi transmisivitas terdapat di script ID. Oke, cukup. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak PPT ini dan para asisten praktikum. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih.